Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. Dan 5. Menentukan fokus lensa cembung. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkat cahaya saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian gambarlah berkat sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Letakkan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama lilin digeser-geserkan di depan cermin datar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Cermin datar akan memantulkan berkas-berkas cahaya yang sejajar dengan cahaya yang datar. Sifat bayangannya tegak, maya, atau semu dan sama besar. Letakkan cermin cekung dan lilin di depan layar. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah hasilnya dan catat sifat-sifat bayangan dari cermin cekung. Aturlah jarak benda agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin terus digeser menjauh, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan hilang. Ukurlah jarak benda dari cermin cekung tersebut pada keadaan itu. Cermin cekung tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahaya yang terjadi saat cahaya dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung letak benda. Jika benda terletak di ruang satu, maka sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda terletak di ruang 2, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika terletak di ruang 3, maka sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Letakkan cermin cembung dan lilin di depan layar. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkat cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian gambarlah jalan berkat sinar pada langkah 2 hingga nampak sudut datang dan sudut pantul. Kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Cermin cembung disebut cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan, artinya cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, atau semu. Susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca berisi air. Nyalakan senter dan amati jalannya berkas sinar sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air. Dan gambarlah berkas sinar sehingga terlihat sudut datang dan sudut bias. Dan ukurlah. Pembiasan yaitu pembelokan arah cahaya yang dilalui 2 atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati pembiasan. Jika berkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar di dalam kaca akan dibiaskan. Di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Masukkan CD ke dalam wadah yang berisi air, kemudian sinari menggunakan senter, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar. Peristiwa tersebut dinamakan dengan dispersi. Dispersi adalah